masyarakat. Suatu sejarah karena kita sedang mempersiapkan pusat pemerintahan untuk satu daerah otonom baru untuk Provinsi Papua Barat Daya yang oleh Pak Pendeta tadi sudah disampaikan bahwa ini perjuangan panjang yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi sangat penting, menjadi spirit sekaligus menjadi motivasi bagi kami yang diberi amanah untuk mempersiapkan fondasi konstruksi yang kuat untuk memulai pemerintahan yang baru hari ini berusia 6 bulan 8 hari sejak tanggal 9 Desember sampai hari ini. Bapak Ketua Komisi 2 dan juga Pak Wamen dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu saya sedikit menyampaikan bahwa lokasi ini adalah lokasi alternatif kedua. Sebelumnya memang dari hasil yang disampaikan ke Dewan beberapa waktu lalu dalam proses pembahasan, itu lokasinya ada di kilometer 18. Nanti masih ada 2 kilo lagi dari tempat ini, yang ini kilometer 16. Tapi setelah selesai proses itu, penetapan undang-undang dan kemudian setelah ada pelantikan pejabat gubernur dan seterusnya, kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk juga dengan pihak BPN, dan ternyata di tempat lebih aman, yang lebih clean and clear, dan kita temukan tempat ini adalah tempat atau tanah milik pemerintah Kabupaten Sorong. Jadi memang agak ini Pak Ketua, agak unik ini di sini. Sebenarnya wilayah ini wilayah kota. Jadi di semua lingkungan ini kota. Tapi lokasi ini saja yang menjadi wilayahnya kabupaten. Ya, jadi memang ini perjuangan bupati yang lama mungkin. Jadi akhirnya kami sudah komunikasikan dengan Pak Bupati, pejabat Bupati, dan juga pejabat wali kota. Kita sudah sepakat, sudah diserahkan ya, dari pejabat Bupati Sorong kepada pejabat wali kota Sorong. Kemudian dari pejabat wali kota Sorong sudah diserahkan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dan luas lokasi ini yang sudah bersertifikat milik pemerintah daerah itu 55 hektar. Di belakang ini, di belakang stadion yang ini, di belakang tribun ini, ada lagi tanah yang masih kosong, ada 30 hektar sedang dalam pembicaraan untuk kita ambil, kita beli juga. Dan di belakang tanah yang 30 hektar itu masih ada hutan mangrove yang diperkirakan juga sekitar 30 hektar. Jadi kita harapkan sampai hutan mangrove dan sampai ke bibir pantai yang ada di sini itu bisa semua menjadi wilayah pusat pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian ini yang Kabupaten Sorong, ya, di Aimas sana yang tanahnya memang lebih banyak, lebih luas. Kalau kita mencari tanah di kota ini sudah sangat sulit. Karena itu kita merencanakan, sudah dikaji untuk membangun sebagai pengganti untuk ada wahana atau sarana olahraga bagi masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sementara alternatif yang pertama, tanah yang pertama itu yang tidak atau yang belum bersertifikat, yang sudah diserahkan oleh masyarakat adat, itu juga akan menjadi bagian dari apa yang kami butuhkan, karena pasti kita akan membutuhkan banyak tanah yang luas untuk tidak hanya pusat pemerintahan ini, tapi juga nanti. Sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat kami menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi, dan sekaligus mohon arahan dari Pak Wamen, dari Pak Ketua Komisi 2, mudah-mudahan
setelah ini sesuai rencana pada bulan Juli nanti ada kunjungan Wapres akan melakukan groundbreaking. Karena ini mudah-mudahan sudah bisa dimanfaatkan. Setelah ini nanti mohon izin Pak Ketua Komisi dan juga Pak Wamen dan Bapak Ibu yang lain, kita nanti bisa sambutan dari Pak Wamen dan Pak Ketua, bisa kita naik di atas tribun ini untuk melihat luasan tanah yang kita persiapkan untuk pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Tetapi terasa perjalanan dari Merauke, hari ini mungkin kunjungan terakhir Pak Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 DPR di Asi buat Pak Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 DPR yang berkenan mengunjungi 4 DOB setelah disahkan Undang-Undang Nomor 14, 15, 16 dan Undang-Undang 29 untuk Provinsi Papua Barat Daya. Memang urus Papua itu tidak seperti sama dengan di Jawa, membutuhkan pengorbanan waktu, pikiran, tenaga. Nah, saya pikir proses perjalanan kita dari Merauke sampai dengan Sorong ini bisa mendapatkan pengalaman yang banyak yang bisa kita lihat sendiri dan juga kita dengarkan dari masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini terkait dengan pembangunan infrastruktur khususnya di 4 DOB Papua, beberapa kali mulai dari Merauke, Wamena dan juga Nabire telah kami sampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran kurang lebih 6,6 triliun. Nah, 6,6 triliun ini diperuntukkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur untuk 4 DOB. Nah, di tahun 2023 ini telah tersedia alokasi anggaran kurang lebih 3,6 triliun. Kemudian tahun 2024 kurang lebih sekitar 3 triliun dari kebutuhan anggaran 9,9 triliun. Artinya bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran kurang lebih 6,6 triliun. Berarti sisanya menjadi tanggung jawab dari 4 DOB masing-masing. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menaruh harapan besar kepada seluruh PJ, baik di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, kepada 4 PJ ini dan seluruh OPD yang ada, mari bergandengan tangan untuk mempercepat proses pembangunan ini lebih baik. Dari realisasi anggaran yang ada, yang kita lihat di Papua Selatan itu tidak lebih dari, kalau tidak salah 10%. Di Papua Pegunungan baru realisasi kurang lebih 15%. Dari total alokasi anggaran yang sudah ditetapkan di dalam APBD Provinsi. Papua Tengah itu baru 4%, ya, baru 4%. Saya tidak tahu nanti di Provinsi Papua Barat Daya Pak PJ Group dan Sekda dan seluruh jajaran ini sudah menyerap anggaran sebesar berapa, kami belum tahu. Nanti sebentar kita akan dengarkan laporan. Artinya bahwa kita harapkan alokasi anggaran yang disediakan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa dapat kita kerjakan bersama. Karena itu pada kesempatan ini sekali lagi saya mohon dukungan dari semua pihak, terlebih khusus OPD yang memberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyerapan anggaran ini supaya harapan kita untuk mempercepat pembangunan infrastruktur bisa dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, pada kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan seleksi keanggotaan Majelis Rakyat Papua, bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah melihat beberapa perkembangan dan kita di dalam rapat memutuskan untuk mengembalikan semua usulan yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan uji publik, karena tidak melalui uji publik sehingga kami mengembalikan daftar yang sudah dikirimkan harus diuji publik dulu baru disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Saya juga dapat informasi bahwa masyarakat suku Moi yang pemilik tanah adat ini tidak diberi kesempatan untuk masuk direkrut dalam keanggotaan MRP, dan saya pesan, ya, di tempat ini saya pesan untuk Bapak PJ Gubernur yang memberi surat kepada Timsel untuk menyeleksi kiranya dapat mempertimbangkan suku adat Moi di sini untuk memberi akses kepada mereka
sehingga mereka ada di dalam lembaga ini untuk memperjuangkan kita bersama-sama bisa membangun tanah ini lebih baik. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik. Tokoh adat, tokoh masyarakat, ya kita memberikan apresiasi kepada Komisi 2 DPR, Pak Ketua dan seluruh anggota komisi yang sudah 4 hari bersama-sama dengan kami. Kami akan mengakhiri kunjungan resmi di Kota Sorong, ya. Selanjutnya nanti Pak Ketua dan seluruh anggota akan kembali ke Jakarta mengevaluasi dari semua perjalanan ini. Apa yang sudah dikerjakan oleh para BG 4 DOB. Dan nanti terakhir kami akan ada tim asistensi, ya, akan dibuat dari Kementerian Dalam Negeri. Nanti Pak Ketua juga akan ada bentuk Gapoksi, nanti tim asistensi dari Kementerian Dalam Negeri dan Gapoksi berjalan bersama-sama mengajak kementerian dan lembaga lain untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur di 4 DOB yang baru. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi. Juga Pak Pakani. Bapak Ibu sekalian, benar bahwa hari ini adalah hari yang keempat kami berada di tanah Papua ini. Kami datang mulai dari Merauke, kemudian ke Wamena, kemarin ke Nabire, dan hari ini di Kota Sorong. Ini dalam rangka untuk kita mau melihat langsung setelah terbentuknya 4 provinsi baru dengan 4 undang-undang. Ini baru pertama kali secara resmi Komisi 2 bersama-sama dengan pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri berkunjung ke 4 provinsi baru ini. Kami ingin melihat secara langsung perkembangan persiapan pembentukan pemerintah daerah yang definitif. Kita sudah punya 4 penjabat gubernur yang baru dan 4 penjabat sekda yang baru juga yang sudah bekerja sedemikian rupa. Dan sore hari ini kita datang di ujung Kota Sorong yang berbatasan dengan Kabupaten Sorong, yang mudah-mudahan ini menjadi lokasi tempat pembangunan yang sudah kita tetapkan. Bapak Ibu sekalian, ini perlu berkali-kali kita jelaskan bahwa pemekaran daerah itu adalah tanda atau simbol terjadinya perkembangan dan kemajuan dari satu daerah, di satu tempat. Karena apa? Karena hidup manusia ini terus berkembang, terus tumbuh, baik secara jumlah maupun juga secara kebutuhan dan kepentingan. Jadi kalau jumlah manusia bertambah, pasti kebutuhannya bertambah, kepentingannya juga bertambah. Maka oleh karena itu, institusi-institusi yang harus melayani kebutuhan dan kepentingan manusia itu juga pasti bertambah. Jadi sebetulnya pemekaran itu niscaya satu kepastian, dan itu indikator satu daerah berkembang maju. Saya kemarin menyampaikan, di luar Papua, semua orang, semua daerah sekarang ngantri, berdesak-desakan untuk minta daerahnya dimekarkan. Ada 329 yang sekarang daerah otonomi baru yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Nah, pemerintah pusat, negara datang khusus ke Papua menyerahkan. Orang yang di luar sana ngantri, ini datang ke Papua ngasih khusus kepada Papua. Ini artinya ya, komitmen pemerintah, komitmen negara untuk melakukan percepatan pembangunan di tanah Papua, sekaligus menyelesaikan semua persoalan yang selama ini dihadapi oleh Papua. Jadi ini cara baru, jalan baru untuk menyelesaikan semua, termasuk mempercepat pembangunan daerah di tanah Papua ini. Nah tentu saya kira kalau ingin mempercepat pembangunan ini tidak cukup hanya pemekaran di tingkat provinsi. Nanti selanjutnya pasti akan terjadi perkembangan pemekaran di tingkat kabupaten, kota, kemudian di kecamatan atau distrik, juga di kampung-kampung. Nah, sekaligus Bapak Ibu sekalian, ini tempat juga untuk menjarap sumber daya orang asli Papua. Jadi nanti akan, kalau tadi cuman punya 2 gubernur, besok tahun 2004 akan menjadi ada 6 orang asli Papua yang jadi gubernur.
Kalau sekarang punya 29 plus 13, ada 42 orang asli Papua yang jadi bupati dan wali kota. Insya Allah nanti setelah tahun 24 mungkin ada 50-an bahkan 100-an orang asli Papua yang akan jadi kepala daerah. Sama juga jadi kepala kampung dan segala macam. Itu yang sudah diatur dalam undang-undang kita. Saya lupa tadi menyapa para bupati. Kalian kita absen juga. Pertama ada Bupati Raja Ampat ada ya? Tidak ada. Kemudian Mungkin Bapak yang di belakang bisa kesana aja Pak, kena kereta. Iya. Rapat ya. Ya, mantap. Tunjuk gambar lagi Pak, tunjuk gambar. Atasnya kelihatan.